Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan alil kubur min jihati abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa satidatana wa satidati asatidatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman nasana ilaina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan, diberikan kesabaran. Saudara kita yang sedang mendapat kesulitan, semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kasifatu saja halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu al-ghorimu, halaman 7. Masih menjelaskan tentang mustahik zakat yang 8. Malam ini bagian yang ke-6. Wasadisu, dan mustahik zakat yang ke-6 al-ghorimu adalah orang yang punya hutang. Gorim, gorim itu orang yang punya hutang. Gorim ini ada beberapa bagian. Wahuwa salah satun, gorim itu ada 3. Wahuwa utawiku gorim salah satun iku ana telu. Ada 3. Yang pertama, man tadayyana linafsihi fi amrin mubahin. Orang yang punya hutang untuk dirinya sendiri fi amrin mubahin, dalam urusan yang dibolehkan. Dibolehkan oleh agama urusannya. Ta'atan iku
perbuatan taat karena bukti iku amrin aula atau bukan perbuatan taat. Hutangnya itu apakah hutang karena berbuat taat? Misalnya untuk patungan muludan lah, apalah perbuatan taat lah, bangun masjid, nyumbang, ngutang, ya taat lah. Apa saja perbuatan taat, aula atau bukan, tapi amrin mubahin, perkara yang dibolehkan oleh agama. Wa in surifa fi maksiatin, bahkan sekalipun itu hasil menghutangnya itu ditasorupkan dalam maksiat. Minjemnya mau bener ya, tapi pinjemannya ini ditasorupkannya untuk perbuatan maksiat. Di Sapina ada tuh kahomrin, seperti beli minuman keras. Aupi ghairi mubahin, atau dalam perkara yang tidak dibolehkan, ditasorupkannya dalam perkara yang tidak dibolehkan. Punya utang, ya kan? Apakah punya utangnya itu untuk berbuat taat atau bukan untuk berbuat taat? Bahkan hasil utangnya itu dipakai maksiat umpamanya. Tetapi wataba wadunna sidkuhu fi taubatihi, tetapi orang ini tobat dan diduga, dunna diduga benar-benar tobatnya. Nah, tapi dia apa? Tobat dan benar-benar diduga beneran itu apa? Tobat. Satu, ini kelompok yang satu. Al-sorofahu fi mubahin, atau ditasorupkan itu dain hutangnya fi mubahin dalam perkara yang dibolehkan. Bagaimana kalau gitu? Amrin mubah, taat atau bukan taat, atau ditasorupkan dalam maksiat, atau kemudian dia bertobat dan benar-benar apanya? Tobatnya, atau ditasorupkan hutangnya itu dalam perkara yang dibolehkan. Maka payu to ma'al hajati, payu to maka dikasih itu si gorim yang punya hutang tadi dari zakat, ma'al hajati apabila ia memerlukan. Kalau punya mah dia harta nggak usah. Ini apabila memerlukan. Disebut memerlukan itu apa? Disebut orang punya utang memerlukan itu adalah bi ayyahilla atau yahulla. Bi ayyahulla adainu wala yaqdiru ala wafaihi. Misalnya hutangnya sudah jatuh tempo dan ia tidak punya uang untuk membayar. Jatuh tempo hari ini harus bayar. Tidak punya uang. Pas lagi bagi-bagi apa? Zakat. Ini beneran tobat. Satu. Itu gorim pertama. Gorim kedua, au tadayana li islahi datil hali bainal qaumi. Ka'an harus di apa? Dimediasi oleh seseorang. Tetapi orang yang memediasi ini biayanya itu dapat ngutang. Wong dia tidak punya duit sendiri. Mau berangkat ke kelompok sana naik ojek dapat ngutang duitnya. Berangkat ke kelompok sini naik ojek dapat ngutang duitnya. Ya kan? Atau mengadakan pertemuan kecil-kecilan duitnya dapat ngutang. Tetapi ngutangnya itu untuk menyelesaikan persengketaan dua kelompok. Kan khofa fitnata baina qabilataini, seperti dia merasa takut akan terjadinya fitnah di antara dua qabilah, dua kelompok.
Ini kalau tidak diakurkan, tidak dimediasi, wah bisa perang antar kampung ini, bisa perang antar golongan ini. Wah bahaya. Tanaza'ata, permusuhan itu qabilatain bisa babi kotirin walau ghairi adamin. Misalnya bisa bermusuhan itu dua kelompok akibat adanya pembunuhan, sekalipun yang dibunuhnya bukan adami, bukan manusia. Misalnya dari kampung seberang anjingnya dibunuh sama orang sini, timbul masalah. Walau ghair adami, sekalipun yang dibunuhnya itu bukan adami, anjing misalnya. Di sini disebutkan, ya kan? Bal walau kana kalban. Nah, bahkan sekalipun yang dibunuhnya itu apa? Anjing, tetapi menimbulkan persengketaan, menimbulkan permusuhan sengit. Nah, orang yang memediasi tadi untuk mengakurkan dua kelompok, apabila ia mencari dananya hasil ngutang, maka dia boleh diberikan dari zakat untuk membayarnya. Termasuk gorim itu yang dibolehkan. Di sini disebutkan, fatahammala dainan, kemudian ia menjadi memikul hutang. Taskinan lil fitnati, karena untuk menentramkan fitnah di antara dua kelompok tadi. Payu'to walau ghaniyan, maka dikasih orang itu walau ghaniyan, sekalipun dia orang kaya. Sekalipun dia orang kaya, tetapi dia keluar biaya untuk memediasi orang yang bersengketa, orang yang bermusuhan, dananya dapat pinjam, maka boleh dapat bagian dari zakat diberi. Itu yang kedua. Gorim itu. Tapi kita mah jarang ngurusin gorim ya. Karena yang punya hutangnya juga malu lapornya ya. Malu lapornya. Terus zakatnya juga di kita cuma zakat fitrah. Nah, jarang yang zakat mal mah ya. Ya zakat fitrah mah satu orang hanya berapa? Hanya satu sok. Kalau di kilo berapa liter? Berapa ya? Yang gede mah kan zakat mal. Orang yang 1 tahun mendapat keuntungan 1 miliar, wah, coba hitung 2% setengah 1 miliar. Terus zakat ke DKM ke sini. Mantap. Orang fakir bisa disumbang dari zakat, ya kan? Yang punya hutang bisa diurus, jamaah juga nggak harus minjem ke rentenir kalau begitu ya. Nah, ini zakatnya cuma musim apa doang? Fitrah doang. Mudah-mudahan nantinya banyak yang zakat ya. Kalau zakat ini lancar, sejahtera, ya kan? Sejahtera. Ketiga, autadayana, atau dia berhutang, punya hutang lidomanin, karena ketempuhan. Ketempuhan itu apa sih bahasa kita? Bahasa Jakartanya apa sih? Ketempuhan. Ya kayak apa benernya coba? Bahasa benernya masalahnya batunya. Nah, ketempuhan itu apa sih bahasa ininya ya? Hah? Berjauh mas Sunda apa? Hah? Kenapa? Saya pinjam barang punya Pak Ustadz, hilang, kan ketempuhan saya. Apa namanya? Apa namanya? Hah? Iya, punya tanggungan lah, ketempuhan lah gitu. Ketempuhan namanya ya. Ketiban ya. Kalau ketiban kan bisa ketiban tembok ya. Ketiban utang ini ya. Ketempuhan lah ya. Jangan. Ketempuhan ya. Jadi punya tanggung jawab mendadak gitulah ya. Payuto ila aksaro ma'al asili. Payuto maka dikasih itu mantadayana in aksaro, apabila miskin dia. Orang kena ketempuhan orang lain gitu ya. Ada saudara main dari kampung, nggak taunya ngutang di sini dia. Nah, kita kan ketempuhan tuh. Itu namanya ketempuhan kan ya. Nah, orangnya nggak balik-balik, ya kita lah yang di sini ketempuhan gitu. Nah, maka payu'to in aksaro ma'al asili,
maka ia dikasih apabila aksaro miskin ma'al asili serta orang yang ditanggungnya. Jadi orang yang menanggungnya miskin, orang yang ditanggungnya pun miskin, itu boleh dikasih dari zakat. Tapi yang ditanggungnya kaya, tagih itu mah ya. Enak aja ente main makan aja di warteg ya. Waduh. Nah, pas lebaran pulang kampung ketemu tagih itu mah ya. Tagih. Wa ilam yakun mutabarri'an, sekalipun bukan karena Allah ketempuhannya itu. Bidomani kelawan tanggungannya itu. Au aksara wahdahu, atau dia miskin yang menanggungnya saja. Wakana mutabarri'an bidomani, dan ia wakana dan bukti itu adanya siman mutabarri'an adalah berbuat karena Allah bidomani dengan tanggungannya itu, maka itu dikasih. Kalau tadi yang awal maka ia harus dua-duanya miskin, sekalipun bukan ahli atau hasil bukan karena perbuatan karena Allah utangnya itu, tetapi au asar wahdahu, atau yang miskinnya itu satu orang yang punya tanggungan. Wa kana mutabarri'an bizomani, dan adanya itu man mutabarri'an, berbuat karena Allah dengan tanggungannya itu. Bi khilafi ma idza dhamina bil idni, beda lagi ma perkara idza dhamina apabila nanggung ini orang bil idni dengan seizinnya, maka itu tidak bisa menjadi tidak bisa diberi dari zakat karena dia dengan izin, gitu kan, dengan izin orang yang ditanggungnya, maka itu urusannya urusan orang yang ditanggungnya, kita tidak harus menjadi tanggungannya. Wasabiu, yang ketujuhnya mustahik zakat. Ini nggak selesai-selesai, harus hatam malam ini nih, kan cuma 8 ya. Yang ketujuh sabilullahi, yang disebut sabilillah. Siapa sih sabilillah? Kan kadang-kadang kita mah imam disebut sabilillah ya. Muadzin sabilillah gitu kan ya. Guru ngaji sabilillah. Tapi lah kata MUI itu malah karena sedang berjuang saja gitu di jalan Allah, ya kan. Nah, sabilillah yang sebenarnya itu siapa? Wahum utawi iku sabilillah al-ghuzatul mutatawwi'una bil jihadi, adalah orang-orang tukang perang yang perangnya itu karena Allah. Wah. Bukan karena tugas negara, bukan karena digaji. Bukan tentara, bukan brimob gitu. Kalau tentara mah nggak usah dikasih dari apa? Zakat. Brimob nggak usah dikasih dari apa? Zakat, karena dia murtaziko, sudah digaji oleh negara. Ini mah tukang perang tanpa gaji. Begitu ada perang, negara ini harus perang di mana gitu. Jumlah tentara kurang, ya udahlah berangkat. Nah, itu boleh dikasih. Tukang perang yang jihadnya karena Allah. Itu sabilillah menurut di sini ya. Ai alladzina la rizqalahum fisy, yaitu orang-orang yang tidak diberikan rizki. Rizki itu gaji. Tidak diberikan rizki, tidak diberikan gaji fil fai'i, di dalam harta fai, ya, harta peperangan. Itu karena Allah saja. Fayu'tuna walau agniya i'anatan lahum, maka diberilah itu sabilillah sekalipun mereka termasuk orang yang kaya, gitu ya, diberi. Alal ghazwi, diberinya itu karena memberikan pertolongan atas peperangan. Tapi kita mah ikut ke Fatwa MUI Indonesia saja ya. Jadi imam masjid juga termasuk sabilillah. Guru ngaji termasuk sabilillah.
kan perang itu juga. Iya kan? Nah, jadi nisbatnya ke situ, perang lagi jihad, maksudnya perang jihad ini. Jihad di jalan Allah. Apalagi guru ngaji, oh kayak tadi kan anak-anak recet gitu. Ngerti recet? Duh, mana anak orang mau disabet anak orang ya. Makanya guru ngaji itu kalau nggak sabar-sabar mah udah stres aja. Ya kan? Waduh, suruh begini, suruh diem, wah susah. Makanya yang ngajar ngaji perlu istiqomah. Terutama ngajar anak-anak kecil begitu. Aduh, Ustaz Leman sama Mas Eko ya. Oh, puyeng. Mana bernyit, bernyit apa sih bernyit? Piyik. Mana piyik ya, aduh. Dikerasin, nanti orang tuanya nggak terima ya. Didiemin, makin recet aja ya, aduh. Lagi ngajar yang ini ganggu melulu. Ustaz nih, waduh, masya Allah. Kalau tidak sabar dan tidak istiqomah, wah udah. Makanya itu sabilillah aja. Jihad itu juga. Sedang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, Rabbi ya Karim. Wasaminu yang ke-8 terakhir nih. Ibnu Sabili adalah Ibnu Sabil, anak jalan, bukan anak jalanan. Beda anak jalan sama anak jalanan. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian. Kalau anak jalanan mah kan beda ya. Dia mah sengaja emang tiap hari di jalan itu mah ya. Sengaja, pendapatannya mah waduh lebih gede daripada yang di pasar kayaknya. Nah, ini mah orang, maksud Ibnu Sabil tuh orang yang bepergian. Makanya di sini Ibnu Sabil dikatakan wa huwa ala qismaini, Ibnu Sabil itu terbagi atas 2 bagian. Mana saja? Majaziyun. Yang pertama ada Ibnu Sabil majazi. Syekh Nawawi menyebutkannya ada Ibnu Sabil majazi. Dan kedua ada Ibnu Sabil hakiki. Seperti kalimat, ada kalimat majazi, ada kalimat hakiki. Yang mana yang majazi adalah wahwa munsyiun safari min baladi mali zakati, yaitu orang yang memulai bepergiannya itu dari bilad zakat. Misalnya ini bilad zakat, dari sini mulai bepergian, mau pergi kemana gitu, pergiannya dari sini. Adapun yang dimaksud hakiki wa huwa marun bi baladi zakati pisapari, orang yang lewat pada saat bepergiannya ke bilad zakat. Gak tahu dari mana asalnya, tapi dia melewati wilayah zakat ini. Itu disebutnya Ibnu Sabil hakiki. Nah, wadzalika, adapun itu Ibnu Sabil ini taja, apabila butuh Ibnu Sabil bi alam yakun mahu ma yusiluhu maksidahu. Misalnya dia tidak punya harta atau uang yang bisa menyampaikan ketujuannya. Dikasihnya itu apabila dia bepergian ini tidak punya bekal, maka itu bekal yang bisa menyampaikan dirinya ke tempat tujuannya. Kurang ongkos di jalan, mampir ke sini. Ada waktu itu yang pulang ongkos mau pulang ke Malaysia. Wah, itu mah terlalu jauh sih perginya ya. Urusannya juga harus negara itu mah ya, bukan DKM Bustanul, itu mah harus negara yang ongkosinya. Ke sini berapa orang tuh? Bawa map, pas saya lagi di sini. Siapa pengurus? Saya Pak Ustaz Sugeng, Pak Haji. Mau kemana Pak? Ke Malaysia pulang, buset deh. Nah, ini mah dikurek juga kotak amal kita ludes ya. Nah, itu mah urusannya negara yang begitu malah. Bajnas sebagainya ya. Nggak ada di sini mah duit mah. Nah, mana bukan sendiri lagi. Ini mah sengaja pergi kali ya. Orang nggak punya duit pergi-pergi. Nah, ya kan. Nggak tahu lah zaman sekarang tuh banyak yang aneh-aneh. Kalau musim zakat tuh banyak mualaf gitu ya.
bawa-bawa map, muter-muter kemana-mana. Tapi ya terima aja Ustaz Leman dengan baik, kasih minum. Kalau bukan bulan puasa mah ya nanti akhir kalam tidak ada uang. Ya kan, orang jauh mau ke Palestina pulangnya, tinggaling berapa ongkosnya ya? Waduh, boro-boro kuat. Nah, itu mah negara lah urusannya, ada bagiannya. Nah, itu semacam orang yang tidak bisa sampai kepada tujuannya. Aumalahu, atau tidak sampai kepada hartanya. Misalnya dia tujuannya nih ke daerah manalah yang jauh gitu ya, berangkat dari mana. Nah ini perkiraan nih bekalnya itu tidak akan sampai. Di sana mah dia punya duit, di sana mah dia punya tanah, di sana mah dia punya barang yang bisa dijual, tapi dia harus sampai dulu ke sana. Itu bis panen sawit sana, tapi nggak bisa dijual, dia yang nggak ada. Nah kira-kira sampai ke tempat tersebut, maka itu disebutnya Ibnu Sabil. Kalau punya harta mah di sana gampangan ngutang kali ya, ngutang deh, ntar baliknya bayar lebih gampang. Payu'to man, maka diberi siapa man orang lama lalahu aslan, satu yang tidak punya harta, tidak punya bekal sama sekali dalam perjalanannya. Wa kadaman lahu malun fi ghairil baladil muntaqili ilahi, dan begitupun orang yang punya harta di luar daerah zakatnya, al muntaqili ilaihi, yang dipindahkan apa ilaihi itu al itu apa barang, bisartin alla yakuna safaru maksiatan, dengan syarat kalau orang yang punya bekal tapi tidak mencukupi, bepergiannya itu tidak maksiat. Jadi ada syarat, orang yang tidak punya bekal ataupun yang tidak mencukupi perbekalannya, bepergiannya itu bukan dalam maksiat. Ini mah kesananya mau ngapain ke sana? Habis ongkos, mau nyuri burung walet. Nah, jangan dikasih itu mah ya. Saya mau ngerampok nanti, jangan itu mah. Itu berangkatnya mau apa? Maksiat. Qala fil misbahi, qala disebutkan fil misbah dalam kitab misbah. Wa qila lil musafir ibni sabili litalabbusihi bihi, ay bisabili wat tariqi. Diceritakan untuk orang-orang yang bepergian, ay ibnu sabil, litalabbusihi bihi, karena tandangnya itu kepada, disebut ibnu sabil itu karena tandangnya bepergiannya ke jalan. Bisabili jalan, wat tariqi jalan. Qalu, berkata para ulama, wal muradu bibni sabili fil ayati, adapun yang dimaksud ibnu sabil dalam ayat, manin qata'a an malihi, yaitu orang yang putus dari hartanya, artinya tidak punya harta untuk perjalanan. Intaha. Khotimatun, kita tamatkanlah, kagok lah, enggak kemalaman ini. Kalau ngaji mah jam 9 tuh terlalu malam. Khotimatun wa syartu akhdhiz zakati min hadis samaniyati, adapun syarat mengambil harta zakat dari yang 8 asnaf tadi, ada kategori orang-orangnya. Fakir, miskin, apalagi? Fakir, miskin, amil, rikob, ibnu sabil, sabilillah ya. Yang 8 tadilah. Nah, ini satu, huriyatun, harus orang merdeka. Kenapa abid tidak? Karena abid dalam tanggungan gustinya, kecuali abid mukatab ya. Rikob itu satu, harus merdeka. Wa islamun, dan harus orang Islam. Jadi yang bukan Islam tidak bisa menerima dari zakat. Beda dengan kurban, beda dengan sodako yang lain. Ini dari zakat. Wa alla yakuna hasimian wala mutolibian, dan ia bukan keturunan Bani Hashim dan Bani Mutolib. Bani Hashim, Bani Mutolib itu adalah duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh.
Duriya Rasul tidak boleh menerima apa? Oh, zakat. Habib. Tapi Habib sekarang nanti mengambil pendapat yang kedua nanti. Iya kan? Yang tidak boleh itu kan nanti dijelaskan di sini. Nah, yang mana yang tidak boleh? Ya kan? Yang bagus mah sampai sekarang tidak usah lah yang gitu ya. Karena Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah. Kenapa? Liqaulihi, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi shadaqata awsahun nasi, kata Nabi, sesungguhnya sodako ini adalah kotoran manusia. Zakat maksudnya. Kan sodako itu, sodako wajib. Itu kotoran manusia. Wa innaha la yahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Ini hadis sahih Muslim. Maka itu sodakoh yang disebut kotoran tadi tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kotoran. Ya. Ada kan orang kita juga yang suka tidak mau nerima zakat ya. Tapi nggak tahu alasannya apa, karena dia duriah gitu. Apa karena apa nggak tahu. Cuman dulu di kampung saya ingat waktu di Wonosari ya. Begitu dikasih nggak mau dia. Ini apa? Dari zakat, Mbak. Wah, aku orang. Padahal saya bilang ini Habib juga bukan dia. Tapi mungkin taunya ini kotoran mungkin ya. Wah, ini keringat orang gitu mungkin. Kotoran orang gitu mungkin. Padahal yang dimaksud hadis itu untuk Muhammadin wa ali Muhammadin. Untuk Rasulullah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Karena bersih, suci. Kalau yang bukan malah embu lah. Ambil aja ya, apalagi sekintal mah ya. Nah. Ini hadis Muslim tuh. Diriwayatkan wa wadu'al hasanu pipihi tamrotan. Suatu saat Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah, dia menggenggam itu apa sih? Ngulum kurma. Ngulum itu apa sih? Ngemut kurma. Ay min tamari sodakoti, kurmanya itu dari zakat. Nah, kulum. Panaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil siapa Rasulullah bilu abihi, bahkan dengan ludah-ludahnya Sayyidina Hasan dikorek oleh Nabi. Waqala, dan Nabi berkata, kihin gitu, kihin. Kalau kita mau kihin tuh ke anak kecil gitu kan ya. Kalau ada duri masuk tuh ke cangkol, nah gitu, keluarin gitu. Kihin. Nah, maksudnya apa? Keluarin tuh. Kihin. Kita juga kan begitu. Kalau anak ketelan apa itu gitu. Padahal mah bukan kita yang ketelannya, anak kita, supaya dikeluarin. Beliau bersabda, zakat itu yang tidak dikeluarkan bisa menjadi mengotori hartanya, sebagaimana kotoran mengotori pakaian. Makanya kalau zakat kita disebutnya, nah, itu membersihkan badan dari dosa-dosa. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan harta. Wa qaulu kihin tadi ada. Kama qala as-Sobanu, berkata as-Soban, naklan an Ibnu Qasim, beliau menukil dari Ibnu Qasim, huwa bikasil kafi, dikasakan kaf, wa tasdidil kha, ditasdidkan kha-nya, kihin, sakinatan yang sukun, wa maksuratan atau dikasrahkan, bisa kih gitu, kih atau kihin gitu. Nah, tadi itu. Wa anil qamusi, dan dikatakan dalam kamus takhfifil kha, tidak memakai tasdid kha-nya. Kih biasa, kihin. Wa jawaju tanwiniha, boleh memakai tanwin. Wa jawaju fathil kaf, boleh dipatahkan kaf, kahin gitu.
Wahya ismu sautin wudi ali jaji tifli antanawuli syai'i. Ini adalah suatu nama atau suara yang digunakan ketika mencegah anak kecil mengambil atau menggigit atau mengakan sesuatu. Nah, itu. Wa nuqila anil istokhiri, wa nuqila anil istokhri, dan dinukil dari istokhri apa al-qaulu bi jawazi sorfi zakati ila Bani Hashim wa Bani Muthalib. Berkata Istokhri bahwasannya boleh memberikan zakat ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, mungkin zaman sekarang pakai yang ini nih dalilnya, ya kan? Nah. Alasan boleh inda man'ihim min khumusil khumusi, apabila itu duriyah Rasulullah sudah terputus dari pembagian ghanimah 5/5. Kalau dulu zaman Nabi ketika peperangan itu menang dapat ghanimah 5/5-nya itu dibagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena Bani Hashim Bani Muthalib ini di Arab dulu paling berjasa. Itu keluarga Rasul, dan ia tidak dapat dari yang lain. Nah, kalau sekarang ada duriyah Rasul yang dijamin oleh negara khumusil khumus, maka tidak boleh diberikan zakat. Tetapi di sini dikatakan kata Istokhri, apabila mereka sudah terputus dari 5/5, maka boleh diberikan dari zakat. Ah, mestinya kalau duriyah Rasul mah nggak usah dari zakat, kasih aja hadiah ya. Ada sebuah hadis riwayat siapa saya lupa. Barang siapa yang menemukan duriyahku, keturunanku gitu ya, dalam kesulitan lalu ia menolongnya, apabila duriyahku tidak bisa membalas di dunia, maka aku, kata Nabi, akan membalas di akhirat. Masya Allah, banyak hadisnya. Nantilah kalau dicari dulu, takut salah ya. Tapi salah satunya itu ada 4 golongan yang akan mendapatkan hak syafaat dariku, kata Nabi. Di antaranya 1 orang yang membantu duriyah Rasul yang sedang kesulitan. Kan analoginya gampang. Ibarat saya punya anak, punya cucu saya ada kesulitan, ditolong, kira-kira saya senang apa tidak? Nah, itu duriyah begitulah. Jadi kalau ada duriyah Rasulullah yang sedang kesulitan, nah, kita menolongnya, maka kata Rasul, aku yang akan memberikan syafaat di yaumal kiamat. Kemudian barang siapa yang mencukupi kebutuhannya, Masya Allah, itu fadilahnya luar biasa. Ada 4 lah, sampai terakhir mencintainya. Nah, mencintainya. Ada hadisnya, tapi teksnya saya lupa. Jadi kalau tidak lihat teksnya takut nanti salah. Tetapi itu gambarannya begitu, Masya Allah. Mudah-mudahan saja kita termasuk orang yang cinta Rasul, cinta duriyah Rasul, dan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Baijuri wala ba'sa bi taqlidil istokhri fi qaulil ana lihtiyajihim. Tidak apa-apa taklid kepada pendapat istokhri, artinya memberikan zakat kepada duriyah Rasul al-ana, zaman sekarang. Kenapa? Lihtiyajihim, karena mereka membutuhkan. Itu karena mereka membutuhkan. Wa kada Syekh Muhammad bin Syafi'i, dan begitu pun berkata Syekh Muhammad bin Syafi'i al-Fadli rahimahullah, yamilu ila zalika mahabbatan fihim, cenderung kepada pendapat istokhri. Tujuannya apa? Mahabbatan fihim, karena sangat cinta kepada duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafa'anallahu bihim, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita dengan duriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.
Saya nyari-nyari syair ini. Ini syair lama tapi bagus ini buat pengajian anak-anak. Ustaz Sulaiman diorbitkan lagi. Pakai baharnya ini aja nih. Faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, faulun mafailun, kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazaha wa tanazaha an qawli wa fili wa niyati, tanazaha an qawli wa fili wa niyati, bihi astafi min kul lida'i wa nuruhu dalilu liqalbi in dajahli wa hayrati, dalilu liqalbi in dajahli wa hayrati. Nanti kita tulis ya. Nah, biar anak-anak pada ngapalin. Ini kalau di kitab aslinya itu bihi astafi min kulli da'in wa innahu dalilun li ilmi inda jahli wa hayrati. Kalam Allah nu qadim teu bosan di kupingna, bersitina ucapan gawe jeung paniatan, gawe jeung paniatan. Bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu, bihi dengan Al-Quran astafi mohon kesembuhan aku, min kulli da'in dari setiap penyakit, wa nuruhu dan cahaya Quran menunjukkan dalam hatiku inda jahli ketika aku bodoh, wa hayrati dan kebingungan. Ini bagus dibaca sebelum baca Al-Quran atau setelah baca Quran. Baru ketemu tadi sore. Mudah-mudahan minggu depan kita print, kita bagikan supaya bisa dibaca di tiap-tiap majlis ta'lim. Itu saja pengajian malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba min ghairi ta'abin wala dhair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah, wa tawaffana ma'al imani wal islam wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma barik fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sholawat.